Ya. Siapa yang sudah masuk hari ini? Paris. Paris Hamdan. Siapa? Paris Hamdan. Terus? Ucup. Ucup. Iya. Farhan Yamin hadir. Terus? Siapa lagi? Mahila. Isam. Bazain Dispek. Farida. Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita perwakilan dari ketua kelas. Ada waktunya Keamanan. untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan bahas tentang ada yang tahu? Kabur. Terkabur. Kita akan membahas tentang takabur. Ada yang tahu apa itu takabur? Sombong. Silakan ajukan tangan. Sifat yang menyombongkan diri. Masuk. Oke, sifat yang menunjukkan diri. Ada lagi yang lain? Sifat yang sombong. Anggo. Jadi dengki. Selain sombong ada lagi? Menyombongkan diri. Merasa paling hebat. Rasa paling oke. Merendahkan orang lain. Merasa dirinya lebih baik. Oke. Saat kita takabur bersama. itu sudah ada 3 pendapat. Ada yang bilang sifat menyombongkan diri itu benar karena takabur itu dari ketiga pendapat ini takabur itu lebih dominan pada sifat sombong. Dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Untuk kali ini kita akan presentasi tugas yang telah diberikan yaitu mind mapping. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang takabur. Pengertiannya, takabur berasal dari kata kir yang berasal atau berarti sombong, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Sifat takabur adalah sifat merendahkan orang lain dan menolak kebenaran karena merasa dirinya paling tinggi, pintar atau mulia. Sekian kali kalau mana? Banyak. Satu, bahwa semua nikmat berasal dari Allah. 2, ingin dipuji dan dihormati orang lain. 3, kurang bersyukur. 4, pergaulan yang salah. 5, sedikit Tidak setuju. ini semua agama. Iya nggak deh. Jangan dari rahmat Allah bahwa akan tidak diterima. 3, menyebutkan yang akan menjelaskan kehancuran ini. 5, dibenar dari akhirat. Dari Video. Kembalikan padaku dari manusia karena sombong dan jangan berjalan di bumi.
dengan aku. Quran surat Al-Isra Maklum. Kejadian. ayat Lihat tuh ya. 33 dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong karena sungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi. Cara menghindari takabur yaitu ingat bahwa semua kelebihan itu dari Allah. Selalu berdoa agar dijauhkan dari kesombongan. Belajar menghargai orang lain, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tawadhu, dari introspeksi diri dan bersedekah dengan ikhlas. Contoh sikap: 1. Meremehkan temannya dari firda. 2. Suka pamer harta atau prestasi. 3. Menolak atau meyakini mengakui kesalahan. 4. Memendam rendah kebencian orang lain. 5. Tidak mau menerima nasihat. Sekian dari presentasi dari kami. Kalau ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menjelaskan materi tentang takabur lewat mind mapping. Yang pertama itu pengertian takabur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takabur. Takabur adalah sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Sini akan melanjutkan. Contoh 1. Sombong karena kekayaan, misalnya merendahkan diri, merendahkan orang miskin. 2. Sombong karena jabatan, tidak mau bergaul dengan orang biasa. Selanjutnya yaitu cara menghindari. Yang 1. Belajar rendah hati. 2. Menyadari bahwa semua milik Allah. 3. Selalu bersyukur. 4. Mengingat kesombongan sifat iblis. 5. Tidak membanggakan diri kepada orang lain. Baik, selanjutnya adalah dampak dari takabur. Dampak. 1. Sulit menerima kebenaran. 2. Tidak disukai orang lain. 3. Menjadi pribadi yang angkuh dan egois. 4. Menimbulkan pertengkaran dengan tindakan atau Pembolan. Terakhir yaitu Biasa. Lagi nyok. Di sini saya akan membacakan dalil. La jarama anna Allah ya'lamu ma Amin. yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 23. baik, itu adalah materi yang mau kami sampaikan mengenai takabur. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Ya, Arif. Selain hal-hal yang tampak seperti memamerkan diri, adakah bentuk takabur yang lebih halus yang sering terabaikan? Bisa diulang, bisa diulang. Selain hal-hal yang tampak seperti memamerkan diri, adakah bentuk takabur yang lebih halus yang sering terabaikan? Misalnya, ada seorang guru, dia ingin menambahkan nilai jika ada siswa yang sudah membaca Al-Quran. Nah, di situ ada siswa yang tiba-tiba mengaji dengan suara yang keras. Cocok. Nah, Ya, cek. Tunggu dulu Pak, satu lagi. Ayo. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Oke, low level komponi. Apa itu level? Ya, dari lanjut ya, lanjut presentasi ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Hasil mind mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dijelaskan oleh
Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian takabur. Baik. Takabur berasal dari kata Arab takabur yang baru yang berarti menyombongkan diri atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Secara istilah takabur adalah sikap mulia atau tinggi dibandingkan orang lain sehingga merendahkan mereka. Baik, dan tadi Model apa baju tuh? dibenci Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan adalah sifat yang hanya layak bagi Allah sendiri. Menusuk hati dan keberanian, orang sombong diriku dari mana atau mau benar dari orang lain. Menimbulkan kebutuhan karena merendahkan dan menyinggung perasaan orang lain. Menjadikan seseorang terhina di dunia dan akhirat. Orang sombong akhirnya kehilangan sifat dan dijauhi, menghalangi masuk surga. Bagaimana disebutkan dalam hadis. Rekomendasinya adalah satu, menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri sendiri. Dua, membiasakan diri bersyukur dan rendah hati dalam setiap keadaan. Tiga, menghargai orang lain tanpa melihat status sosial harta atau ilmu. Kelima, mengakibat dan akhirat bahwa semua manusia sama diikuti Allah. Lima, bergaul dengan orang-orang soleh dan rendah hati agar berkembang sikap lainnya. Enam, beribadah dan membantu sesama untuk melatih hati agar tidak sombong. Dalil tentang sifat takabur. Artinya, janganlah melemahkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan misalkan membanggakan diri. Di sini ada gambar. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan tegak, merasa dirinya lebih baik dari orang yang berada di depan, dengan posisi tegak, tangan yang dilipat-lipat, dengan ekspresi yang sombong. Pertanyaan dan jawaban yang terbuka. Dia dari Mama Mami, Bapak Salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat, kalian sudah sangat menguasai terkait materi. Oke, mari kita bahas satu-satu tentang pertanyaan. Tadi jangan pertanyaan pertama. Ziar ya. Tadi pertanyaan pertamanya apa Ziar? Gimana cara takabur? Bukan. Barusan ya, tuh pertanyaan barusan. Nanti diingat-ingat lagi, yang bertanya diingat-ingat lagi, nanti kita bahas ulang. Dari pertanyaannya ke dulu ya, kan tadi barusan nanya, kenapa sih kalau orang takabur itu nikmatnya selalu Allah tanjakan, ya kan? Itu hanya nikmat duniawi. Itu hanya nikmat duniawi semata. Beda lagi, gini, orang yang sombong, tapi nikmatnya atau rezekinya, hartanya tetap lancar-lancar saja, itu biasanya Allah sudah tidak peduli dia. Tapi ketika Allah ingin kembali peduli dengan dia akan terkena musibah. Ada teguran dari Allah. Sesungguhnya ketika dia itu diberikan harta itu sebenarnya cobaan di mana dia mau bersyukur, mau bersedekah atau mau sombong. Ternyata pilihannya sombong. Tapi kenapa kalau nikmatnya terus mengalir lancar? Itu karena Allah biarkan dia sedang dengan cobaan ujian duniawi. Begitu. Paham? Istidrat. Oke, lanjut ke pertanyaan Zia. Bersama pertanyaan pertama. Dengan orang mengapresiasi diri. Pengen nelpon, maaf. Oke, membahas tentang bagaimana perbedaan orang yang takabur dengan orang yang mengapresiasi diri. Benar tadi kata Ubay dengan cara penyampaiannya. Biasanya kalau orang sombong itu penyampaiannya merendahkan orang lain. Tapi untuk mengapresiasikan diri, itu dia hanya biasanya sekedar mengakuin aku bisa loh di bidang ini gitu. Tanpa menjatuhkan orang lain. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi siapa
Ayo tadi pertanyaannya apa? Lupa. Gimana pertanyaannya? Kenapa sikap takabur bisa? Kenapa sikap takabur bisa menunjukkan diri sendiri? Bisa. Karena orang takabur itu tidak akan disenangi dengan orang lain. Kamu mau berteman dengan orang yang sombong? Tidak mau. Ya kan? Ketika kamu sudah menyombongkan diri ke orang lain dan orang lain tidak suka dengan orang yang sombong, itu saja sudah rugi. Rugi tidak saling berteman. Paham? Ruginya lagi bisa dapat dosa. Terus ada lagi, tadi kayaknya pertanyaan Zir itu kenapa orang takabur itu memiliki hati yang keras? Ya. Kenapa orang takabur itu memiliki hati yang keras? Karena tak hindari. Dia tidak bisa dikasih tahu karena di hati dan pikirannya sudah terdominasi dengan akhlak tercela, yaitu takabur. Takabur sendiri. Banyak Paham? jadinya. Sampai di sini paham? Oke, jadi berharap kalian tidak takabur, tidak menyombongkan tentang apa yang kalian punya. Usahakan kalau kalian memiliki sesuatu potensi dalam diri kalian, itu jangan disombongkan, tapi kalian saling sharing-sharing saja. Bisa? Bisa. Sudah jelas ya pengertian takabur itu gimana, dampaknya gimana, dan ada juga dari Al-Quran yang memang menjelaskan untuk menjauhi yang namanya takabur. Ada yang bertanya lagi? Ada. Tidak ada? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih disampaikan. Untuk menutup kelas, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.